Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati pada Dr. Ki Haji Nafiddin Madani Mage selaku Direktur Istana Pendidikan Pesantren Sumber Kemla Ikhwan Fida, dan juga yang saya hormati kepada Dr. Haji Khoratul Dawati Mahmud MDI selaku Pengasuh Istana Pendidikan Pesantren Sumber Kemla Ikhwan Fida. Dan juga saya hormati kedua orang tua saya yang berada di rumah, semoga sehat selalu dan selalu berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan PTM Majelis saya yang berjudul tentang Dewi Sekar Dadu. Siapakah itu Dewi Sekar Dadu? Yaitu adalah seorang putri pertama dari Raja Menak Sembuyu. Nah, Raja Menak Sembuyu ini Raja Blambangan ya. Nama dulunya Blambangan, nama sekarangnya itu Banyuwangi. Terus Dewi Sekar Dadu ini merupakan salah satu keturunan dari Prabu Aimuruk. Gitu. Terus nama kayak sebutan lainnya Dewi Sekar Dadu itunya. Dewi Sekar Dadu itu adalah Raden Ayu Liung Manoro, terus ada Raden Ayu Sumbatnyowo, terus ada Raden Ayu Kusworo Dewi. Beliau ini merupakan ibu kandung dari Raden Paku ya, atau yang lebih kita kenal dengan Sunan Giri. Jadi ada suatu ketika itu di daerah Banyuwangi itu terkena wabah penyakit gitulah. Nah, Dewi Sekar Dadu ini salah satu korbannya gitu. Nah, terus kemudian ayahandanya itu mencari tabib siapapun lah yang bisa menyembuhkan penyakit itu. Nah, karena kan mayoritas kerajaan itu di kerajaan itu Hindu. Jadi makanya sebutannya itu kayak tabib-tabib gitu. Terus nyari akhirnya sang raja ini mengadakan sayembara bagi siapapun yang bisa menyembuhkan Dewi Sekar Dadu, maka akan dinikahkan dengan Dewi Sekar Dadu. Nah, tetapi tidak ada yang ke situ gitu loh. Jadi kayak ya nggak berani gitu loh. Nah, terus kemudian raja ini mendengar dari kayak apa ya, dari perdana menterinya gitu lah. Itu kalau ada petapa ya di bukit, di atas bukit gitu. Nah, tapi dia tidak menyembah kepada dewa. Dan juga apa ya, kayak di depan mata itu nggak ada kayak patung dewa-dewa gitu. Nah, jadi terus pas didatengin petapa itu namanya Syekh Maulana Ishak. Nah, terus kemudian ketika bertemu Syekh Maulana Ishak, ya si perdana menterinya nih yang berangkat. Nah, itu perdana menterinya minta tolong buat ke ini, ke Syekh Maulana Ishak buat nyembuhin Dewi Sekar Dadu. Nah, tapi ada syaratnya itu rajanya itu harus memeluk agama Islam. Nah, kemudian demi putrinya biar bisa sembuh, akhirnya sang raja pun menerima syarat tersebut. Nah, kemudian setelah membaca doa, baca mantra gitu ya, bukan mantra ewas gitu ya, baca doa gitu loh. Nah, akhirnya dengan atas izin Allah Dewi Sekar Dadu itu akhirnya bisa sembuh oleh Maulana Ishak. Terus akhirnya dinikahkan oleh Maulana Ishak, dan juga rajanya itu memeluk agama Islam atau login. Kemudian setelah dinikahkan dengan Maulana Ishak, beliau ini si Maulana Ishak itu jadi raja muda. Nah, terus mendapatkan gelar namanya Prabu Anom atau Prabu Nom, Prabu Muda. Terus kemudian ada suatu ketika sehingga Maulana Ishak itu sedang pergi, terus kemudian kerajaan yang ditinggalkan itu terkena wabah penyakit lagi. Nah, itu ketika Dewi Sekar Dadu itu sedang hamil 7 bulan. Nah, si bokapnya ini, ayahnya Dewi Sekar Dadu ini ngira kalau bayinya si Dewi Sekar Dadu itu yang penyebabnya adanya penyakitnya lagi gitu loh. Nah, terus akhirnya karena merasa kasihan mau langsung dibunuh, akhirnya
biar lahir dulu sampai lahir, terus habis itu bayinya dimasukin ke peti, dibuang ke samudra. Nah terus ada juga kayak cerita yang lain gitulah, itu ke apa namanya, udah lahir anaknya itu, satu udah lahir terus di pantai apa gitu ya, apa namanya, terus apa Bapak Maulana Ishak ini minta pertolongan, minta petunjuk dari Gusti Allah. Nah petunjuknya itu suruh bangun ke laut, itu ada beda cerita beda-beda bang. Nah terus makam Dewi Skardado itu ada 3, itu makam yang di Gresik, makam di Lamongan, sama di Sidoarjo. Nah terus setiap makam ini maksudnya beda-beda cerita lah. Neng Gresik cerita neng ini, neng Lamongan cerita neng ini, Darjong ini ya, ya pokoknya macam-macam ceritanya. Kalau pengen tahu ceritanya untuk neng Google. Si asli gak ero yo, galian dewe gak ero aku yo, tapi aku penasaran wingi pas aku nang Sidoarjo yo ambek pondok. Nah iku temenan apa ora ya, soalnya ngene yo wis ya, berarti ngerti omah panggung apa ora ya, wis ngono, omah panggung kan, omah panggung. Nah makome iku koyo omah panggung ngono, sikile ngono, sikile omah tek 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 tek, sikile omah tek 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 tek. Nah makome iki ning dhuwur ngono bangunane nih. Lah biasane nek makom kan ning jero tanah sih yo, iki mbo yo apa ning jero peti ngono lho. Yo bingung yo, kubu garo iki ning Darjo yo, sing ning Darjo. Bu neng meneh neng Lamongan, sing neng Lamongan. Ono kanca-kanca arek Lamongan. Ya, oke, mungkin cukup sekian dari saya. Ya mungkin berbagai macam bahasa terjadi di dalam video ini. Kurang lebih mohon maaf apabila terdapat salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.